Kini kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimana perkembangan terkini dari pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Kita akan terhubung bersama rekan kami, reporter TV One Reva Randi dari kawasan Tugu Tani Jakarta Pusat. Nanti kita juga ada laporan dari Anggi Ebony di gudang logistik PMI Pusat. Kita ke Reva Randi dulu. Rey, seperti apa pantauan Anda? Apakah aktivitas di Jakarta terlihat menurun atau sebaliknya? Alfa dan juga pemirsa, menurut pantauan kami di hari ke-6 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta, pantauan kami tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini di checkpoint Tugu Tani Jakarta Pusat, pantauan arus lalu lintas saat ini cukup lengang. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas yang berjaga sejak pagi hingga siang hari ini, arus kendaraan pada pagi hari, tepatnya di jam-jam berangkat perkantoran begitu, arus lalu lintasnya sangat padat. Bahkan tidak ada bedanya dengan hari-hari sebelum diberlakukannya PSBB di ibu kota. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan juga kemarin, 2 hari kemarin, bahwa pada jam-jam sore nanti, tepatnya jam 3 hingga jam 5 sore juga nantinya diprediksi akan ada kembali peningkatan volume kendaraan di daerah checkpoint Tugu Tani ini. Dan juga di checkpoint Tugu Tani juga diberlakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melewati checkpoint ini. Di antaranya adalah pemeriksaan penggunaan masker oleh para pengemudi kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Lalu juga pengecekan jarak tempat duduk, tepatnya untuk khususnya di kendaraan roda 4, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, di mana hanya maksimal 50% dari kapasitas kendaraan yang dapat berada di dalam kendaraan roda 4 tersebut. Lalu juga pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 yang masih membawa penumpang di belakangnya. Jika kedapatan masih membawa penumpang, akan diperiksa kartu tanda penduduknya harus satu alamat, di mana sang pembonceng harus satu alamat dengan sang pengendara sepeda motor. Jika ada yang melanggar dari beberapa ketentuan tersebut, petugas di sini yang terdiri dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan untuk melakukan teguran begitu secara lisan dan juga teguran secara tertulis. Dan dapat Anda saksikan juga di belakang saya mulai adanya peningkatan volume kendaraan yang berasal dari arah baik itu dari arah Jakarta maupun dari arah luar Jakarta menuju masuk ke arah ibu kota Jakarta. Dan tadi kami juga sempat memantau di checkpoint Tugu Tani ini juga diberikan ataupun disediakan alat pengeras suara begitu. Hal ini juga untuk memberikan himbauan kepada para pengendara pada saat terjadi ataupun pada saat traffic light kendaraan berhenti di daerah Tugu Tani ini akan diberikan himbauan melalui pengeras suara untuk tetap berada di rumah begitu, tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, dan juga apabila keluar rumah harus membekali diri dengan alat kelengkapan diri ataupun alat perlindungan diri maksud kami, seperti masker dan juga tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Alfat. Ray, tadi Anda katakan ini merupakan titik checkpoint, ada sejumlah pemeriksaan yang dilakukan, tapi saya tidak melihat adanya petugas yang kemudian turun ke jalan untuk memeriksa kondisi di lokasi tersebut. Apakah pemeriksaan ini hanya dilakukan di jam-jam tertentu saja atau berkesinambungan? Menurut keterangan yang kami dapatkan, pemeriksaan di checkpoint, tepatnya di checkpoint Tugu Tani, memang berlangsung secara terus-menerus. Namun memang saat ini pihak kepolisian yang terdiri dari pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Perhubungan ini saat ini sedang melakukan persiapan begitu untuk melakukan pemeriksaan pada jam-jam sibuk sore hari, tepatnya nanti jam 3 hingga jam 5 sore. Memang tadi pagi sudah melakukan pemeriksaan sejak pagi hingga siang hari, lalu ada jeda istirahat yang dilakukan oleh para petugas, namun sekarang mereka sedang bersiap-siap dan tidak lama lagi mereka kembali akan turun ke jalan untuk melakukan pemeriksaan pada pemberlakuan hari ke-6 PSBB di Jakarta ini, Alfat. Baik, Reva Randi mengabarkan langsung dari salah satu titik checkpoint di kawasan Tugu Tani Jakarta. Kita akan beralih ke Anggi Ebony yang berada di gudang logistik PMI Pusat. Ebony, mungkin bisa dijelaskan mengenai gudang logistik ini, tadi sempat dipantau oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Sejak akhir bulan Maret lalu, PMI Pusat mendirikan gudang logistik darurat COVID-19, tepatnya di samping markas pusat PMI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Nah,
bisa kami gambarkan bahwa gudang ini terdiri dari 3 gudang weight hall atau tenda berukuran besar, berukuran 10 kali 32 meter, yang bisa menampung atau memuat berbagai perlengkapan atau logistik yang dapat digunakan untuk menangani wabah COVID-19. Nah, selain itu juga tadi pagi kami informasikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Ketua PMI Yusuf Kala meninjau langsung gudang logistik ini juga untuk melihat bagaimana ketersediaan perlengkapan tersebut. Berbagai perlengkapan mulai dari APD atau alat pelindung diri, kemudian cairan disinfektan, beserta juga dengan alat penyemprotnya hingga mobil yang bisa mengangkut air untuk melakukan penyemprotan disinfektan ini sudah tersedia di gudang ini. Kemudian juga untuk jumlah stok setiap harinya tentu fluktuatif atau terus berubah-ubah karena pendistribusian dari perlengkapan yang ada di gudang ini dilakukan terus setiap harinya ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sementara demikian, Alfa. Ya, Ebony, apakah di sana memang hanya diperuntukkan untuk menyimpan logistik terkait penanganan COVID-19 atau juga membuka seperti posko penerimaan keluhan masyarakat, misalnya ingin wilayah yang disemprot, ingin wilayahnya dipantau oleh PMI juga, apakah itu juga tersedia di sana? Ya, Alfa, perlu kami informasikan bahwa tidak hanya menampung alat-alat atau perlengkapan medis seperti APD, kemudian cairan disinfektan, namun di gudang COVID-19 ini, milik PMI ini juga menerima apabila ada masyarakat ataupun pihak yang ingin mendonasikan perlengkapan-perlengkapan selain perlengkapan medis tadi. Jadi misalnya ada masyarakat juga yang ingin menyumbangkan sembako atau bantuan lainnya, ini juga bisa ditampung di sini, kemudian nanti akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian kami informasikan pula untuk penyemprotan disinfektan yang ada dari gudang COVID-19 ini dilakukan terus rutin setiap harinya, di mana saat ini ada 11 mobil tangki air yang tersedia dan ditargetkan nanti akan ada 35 mobil yang bisa berkeliling Jakarta untuk melakukan proses disinfeksi. Alfa. Anggia Ebony mengabarkan langsung dari gudang logistik di kantor PMI Pusat. Sebelumnya ada Revarandi mengabarkan dari salah satu checkpoint di kawasan Tugu Tani terkait PSBB di DKI Jakarta. Pemirsa, kami harus jeda dulu, kami akan kembali lagi nanti selepas jeda bersama rekan saya ada Dita Faisal. Selepas jeda kami akan kembali.